Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 1 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan semua orang kudus. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon, anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus memang sangat menantang dan kadang-kadang juga sulit kita pahami. Terkesan adanya pengertian bahwa orang yang berbahagia itu tidak seperti yang biasa dibayangkan orang pada umumnya. Mungkin kita bisa bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang yang miskin, orang yang berduka cita, yang lapar dan haus, dicela dan dianiaya itu bisa merasakan kebahagiaan? Namun juga dikatakan di sana yang bahagia itu mereka yang lemah lembut, yang murah hati, suci hatinya, membawa damai, dan lain sebagainya. Dilihat dari dua kategori itu, arahnya menjadi jelas. Bukan apa yang tampak oleh manusia kebahagiaan itu ditentukan, tetapi oleh apa yang dikehendaki dan diarahkan oleh Allah sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda bahagia menjadi bahan perenungan bagi kita semua ketika gereja hari ini merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Kebahagiaan dan kekudusan berkaitan erat kalau kita renungkan dari sudut hidup rohani yang berdasarkan iman akan Injil Yesus Kristus.
Kekudusan itulah yang menentukan dan membuat para kudus berbahagia bersama Allah Bapa di surga. Kekudusan berarti bersatunya manusia dengan Allah yang Maha Kuasa. Kebahagiaan abadi di surga terjadi apabila orang bersatu dengan Allah Bapa di rumahnya. Sabda bahagia yang pertama menegaskan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Berada di hadapan Bapa berarti punya kerajaan surga, dan masuk ke dalam kerajaan surga itu menikmati kedamaian abadi. Mungkin kita lalu bertanya, apakah yang diperlukan, yang diusahakan untuk menjadi kudus dan menikmati kebahagiaan surgawi itu? Hidup beriman yang taat dan setia sampai akhir menjadi kunci mengarah kepada kebahagiaan yang dikehendaki oleh Allah. Sabda bahagia memberi ciri-ciri, kriteria, dan keterangan mengenai orang yang dapat mencapai kebahagiaan itu. Meskipun kadang-kadang kelihatannya sulit, rasanya beda dengan semangat duniawi, seperti halnya keadaan miskin, suasana duka cita, dicela dan dianiaya, lapar dan haus akan kebenaran. Namun disitulah ditunjukkan situasi kebahagiaan yang bisa dicapai. Sementara sifat-sifat baik seperti lemah lembut, murah hati, suci, pembawa damai, bergembira, bersukacita memang mudah kita pahami dalam kaitannya dengan kebahagiaan sebagaimana yang dikehendaki Allah. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apa yang dapat kita usahakan untuk mengarahkan diri kepada kebahagiaan yang disampaikan dalam sabda bahagia hari ini? Kita semua adalah murid-murid Kristus yang punya panggilan yang sama untuk menjadi orang-orang kudus di zamannya. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita pun juga mengalami kebahagiaan dan bisa menjadi orang-orang kudus zaman ini. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.